kekuatan penstabil keluarga suku. Dia sama sekali tidak boleh jatuh. Sekarang satu-satunya cara adalah memohon obat kepada Dewa Obat. Ya. Dewa Obat ada di sini, di Jinghai. Aku Suking Ro, atas nama ketua grup Si Yue, mengeluarkan perintah ini. Siapapun yang menemukan keberadaan Dewa Obat akan diberi hadiah 10 juta tunai. Ya. Hentikan busnya untukku. Zhao Shengxi, direktur penyakit dalam di grup Si Yue. Ada apa ini? Wajahnya membiru. Wajahnya bengkak. Dia sudah punya masalah jantung. Itu hanya serangan jantung mendadak. Di dalam bus tidak berventilasi. Ayo bantu aku keluar. Kualitas orang-orang yang naik bus ini benar-benar rendah. Cepat baringkan dia. Aku punya cara untuk mengobatinya. Kamu tidak bisa mengobati apapun. Aku akan menelepon sekarang. Panggil ambulans, bawa dia ke rumah sakit. Minggir. Tidak perlu pergi ke rumah sakit. Aku seorang dokter. Ini adalah Direktur Zhao dari grup Si Yue. Sekarang saudari tua ini selamat. Ini adalah obat ajaib untuk serangan jantung. 10.000 satu pil. Dijamin berhasil dalam 3 menit. Siapa di antara kalian yang akan membayar obatnya? 10.000. Bukankah kamu hanya memanfaatkan situasi? Ini hanya serangan jantung akut. Kau berani mematuk 10.000. Praktik pengobatan barat akhir-akhir ini benar-benar semakin tidak sedap dipandang. Apa yang kamu tahu? Ini adalah milik grup Si Yue. Hasil penelitian terbaru. Ini tak ternilai dan sulit ditemukan. Kebanyakan orang tidak bisa membelinya meskipun mereka mau. Aku lihat kamu mengerti sedikit prinsip dasar medis. Apakah hidup tak ternilai tapi obat ada harganya? Prinsip sesederhana itu. Dan kamu tidak mengerti. Aku tidak mengerti pengobatan barat. Tapi untuk pengobatan Tionghoa, hanya dalam 1 menit. Aku bisa membangunkannya. 1 menit. Kamu benar-benar berpikir kamu Hua Tuo. Aku memang telah mempelajari teknik medis kuno Hua Tuo. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Jika kamu ingin menyelamatkannya, bayar cepat. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba menyakitinya? Ini adalah akupuntur jarum gantung. Dalam 1 menit, dia akan bangun. Obat tradisional itu cuma tipu-tipu berbahaya. Jika kamu selesai menusuknya, aku takut bahkan minum lebih banyak obat ajaib tidak akan bisa menyelamatkannya. Tepat sekali. Jelas mencoba mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Cepat panggil tim penegak hukum dan suruh dia ditangkap. Tangkap dia. Tangkap dia. Nyonya tua itu sudah bangun. Dia sudah bangun, dia sudah bangun. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Mungkinkah pengobatan Tionghoa benar-benar semujarab itu? Apa yang terjadi padaku? Nah, sekolah kedokteran mana kamu lulus dari? Berani-beraninya mempromosikan pengobatan Tionghoa. Hal berbahaya semacam ini. Pengobatan Tionghoa berbahaya. Justru karena sekarang ada begitu banyak orang sepertimu. Bodoh dan dangkal, membabi buta menyukai hal-hal asing, menganggap pengobatan barat sebagai standar tertinggi, sehingga pengobatan Tionghoa mengalami kemunduran. Bocah, saya adalah direktur penyakit dalam di grup Si Yue. Kau berani memprovokasi saya. Percaya atau tidak, saya akan memastikan kau tidak bisa menancapkan kakimu di bidang medis Jinghai. Grup Si Yue-mu tidak menghargai pengobatan Tionghoa warisan 5.000 tahun. Merekrut dokter sepertimu, yang bodoh dan tidak kompeten. Sungguh menggelikan. Biar ku beritahu, bahkan jika Suking Ro datang, dia tak akan berani ucap kata sombong itu. Kau benar-benar berani langsung memanggil Dekan Sukami dengan nama lengkapnya. Dia adalah dokter nasional peringkat pertama, disukai oleh penguasa Siague. Kau benar-benar berani tidak menghormatinya. Xiao Shangqi. Kau ini apa? Beraninya kau tidak sopan kepada Tuan Lin. Dekan Suanda, tolong jangan salah paham. Ini bocah ini sendiri. Suking Ro dari Jinghai memberi hormat kepada Dewa Obat. Apel. Dialah yang membuat Dacia menjadi ibu kota dunia medis. Dewa Obat tangan suci. Suking Ro dari keluarga Su. Dewa Obat, mohon maafkan aku. Ini karena aku tidak mengelola bawahanku dengan baik. Dan mereka menyinggung Dewa Obat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sampah ini bisa menjadi Dewa Obat? Sampah, beraninya kau tidak menghormati Dewa Obat. Grup Si Yue-mu benar-benar pekerjakan orang sangat tak bermoral. Sampah sombong sebagai direktur. Apakah kamu lupa moto akademi? Dengan lengan bersih kau menerangi generasi mendatang. Serakah dan pengecut hina dalam hidup. King Ro tidak akan pernah berani melupakan. Aku akan segera mencopotnya dari posisi direktur. Suking Ro
Bagaimana kamu tahu identitasku? Melapor kepada Dewa Obat. Ibumu sang tabib suci. Pernah berinteraksi dengan keluarga suku sebelumnya. Aku menemukanmu melalui foto ini. Jadi kamu adalah kenalan lama ibuku. Mengapa kamu datang kali ini? Ada apa? Kakekku sakit kritis. Aku memohon Dewa Obat untuk membantu. Ini adalah 12 perusahaan keluarga Kusu dan miliaran aset. Mohon terima ini Dewa Obat. Aku tidak tertarik pada hal-hal ini. Aku memohon Dewa Obat untuk bertindak. Keluarga suku bersedia membayar berapapun harganya. Jika kamu ingin aku bertindak, kamu bisa. Keluarga Sumu perlu menyetujui 2 syarat. Dewa Obat silakan bicara. Yang pertama adalah, aku ingin salah satu obat suci 4 simbol. Ginseng salju 10.000 tahun dari Gunung Changbai untuk membangunkan ibuku. Ginseng salju 10.000 tahun dari Gunung Changbai ini diberikan kepada keluarga suku oleh ibumu. Keluarga Su bersedia mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Baik. Syarat kedua adalah, istriku Han Qingqing ingin bergabung dengan grup Siyue sebagai seorang ahli. King Ru mengerti. Han Qingqing. Huang Bin. Terima kasih semuanya atas pengakuan Anda terhadap grup Han kami. Kerjasama kita di masa depan pasti akan lebih erat. Pada usia Presiden Han telah memperoleh gelar ahli di grup Siyue. Itu adalah suatu kehormatan yang hanya kalah dari Dekan Su. Kami bekerja sama dengan grup Han, jadi tentu saja kami merasa tenang. Permisi semuanya. Aku membawakan makanan untuk istriku. Istrimu itu apa? Ini adalah aula konferensi grup Han. Istri, aku membawakanmu telur orak-arik dengan tomat favoritmu dan terong rebus. Presiden Han, apakah pria ini suamimu? Istri, aku tahu kamu bekerja keras, tapi makan lebih penting. Lin Feng, kau tidak berguna. Chen Bixia ibu dari Han Qingqing. Segera pergi dari sini. Ibu, aku hanya datang untuk mengantar makanan. Kamu tidak perlu semarah itu kan? Kau pasti Lin Feng menantu numpang tinggal dari luar kota. Hanya anjing miskin sepertimu yang akan mempelajari pengobatan Tionghoa. Orang rendahan tak berguna ini. Tuan Muda Huang, tolong tenanglah. Si tak berguna ini, kau tidak perlu khawatir. Hari ini, aku akan membuatnya meninggalkan Qingqing selamanya. Ibu, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Apa maksudku? Hari ini, aku akan di depan semua bos di Jinghai memberitahumu bahwa kau diusir oleh keluarga Han kami. Ini adalah milikmu dan Qingqing. Perjanjian cerai. Perjanjian cerai? Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak akan menceraikan Qingqing. Kau orang luar yang telah menumpang di keluarga Han kami selama 5 tahun penuh. Belum puas juga. Cepat tanda tangani dan hanya. Ibu, Qingqing dan aku benar-benar saling mencintai. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk memisahkan kita. Kenapa kau tidak bercermin? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan. Sejujurnya, perjanjian cerai ini diajukan oleh Qingqing. Dia memintaku untuk memberikannya padamu. Ini untuk meninggalkanmu. Sisa terakhir dari martabat yang menyedihkan. Tidak mungkin. Aku ingin Qingqing memberitahuku sendiri. Qingqing, cepat katakan padaku. Ini tidak benar. Kita sangat bahagia bersama. Apa yang sebenarnya terjadi? Lepaskan. Jangan bicara tentang as dengan serangga musim panas. Kita sudah lama tidak lagi menjadi orang dari dunia yang sama. Bukan dunia yang sama. Apa maksudmu? Dia benar-benar tak berguna. Bahkan tidak membuka matanya untuk melihat keadaanmu sekarang. Pantas untuk sehelai rambut Qingqing. Benar. Seorang suami rumah tangga. Beraninya dia menempel pada Presiden Han. Saya pikir Tuan Muda Huang dan Presiden Han adalah pasangan yang sempurna. Bagus sekali. Orang luar semacam ini harus diusir dari Jinghai. Selama Qingqing bersedia, aku Huang Bin bersedia menawarkan 2 miliar. Dan segera melamar ke keluarga Han. 2 miliar. Diam. Aku hanya ingin sikap Qingqing. Orang luar tidak berhak ikut campur. Ini 1 juta. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Qingqing kami melakukan hal yang benar. Aku memberitahumu, Qingqing kami akan menjadi seorang ahli di grup Siyue. Kau gigolo. Cepat tanda tangani dan hanya. Seorang ahli. Itu diberikan padanya olehku. Diberikan olehmu. Ini adalah milik grup Siyue, dokumen resmi. Beraninya kau tanpa malu mengatakan itu diberikan olehmu. Kalau tidak kamu pikir apa? Bagaimana bisa keluarga Han
Masuk ke grup si Yue. Dia benar-benar orang tak berguna yang tidak tahu diri. Nama grup si Yue. Berani menyinggung. Lin Peng, kamu tidak perlu berjuang lagi. Membual. Juga tidak akan membuatku berubah pikiran. Hanya sekadar gelar ahli. Mengapa aku perlu menyombongkan diri? Kurasa, kamu tidak tahu apa-apa tentang ahli. Aku adalah ahli terdaftar. Belum lagi gaji tahunan lebih dari 100 juta. Aku juga punya kesempatan untuk meneliti obat ilahi yang dianugerahkan oleh Dewa Obat. Apa susahnya kamu ingin meneliti obat Dewa Obat? Aku akan memberikannya padamu. Lin Peng, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih tidak tahu cara merenung. Aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus introspeksi? Kamu pria dewasa dengan tangan dan kaki. Bahkan jika kamu keluar untuk mengangkut karung, kamu tidak akan hanya punya 2.000 setiap bulan. Kurasa kamu benar-benar dihancurkan oleh pengobatan tradisional Tiongkok. Yang tahayul itu. Pengobatan Tionghoa itu luas dan mendalam. Luas dan mendalam apanya? Kau belajar pengobatan Tionghoa selama 10 tahun. Dan kau miskin seperti hantu. Sekarang cepat tanda tangani dan anyah. Hanya sekadar gelar ahli bisa membuatmu begitu sombong. Menurutku gelar ini sebaiknya aku ambil kembali. Ambil kembali gelarnya. Aku ingin tahu. Apakah kau tahu di mana pintu grup si Yue? Terbuka. Selama aku bersedia. Dimanapun aku ingin itu dibuka. Itu harus dibuka di sana. Kau berani menyinggung grup si Yue. Kurasa kau sudah bosan hidup. Tuan Muda Huang, tolong jangan marah pada sampah ini. Cincing kami diberi gelar ahli. Kami masih harus berterima kasih padamu. Dengan keluarga Huang sebagai pendukungku, menjadi seorang ahli hanyalah permulaan. Keluargahanmu tinggal menunggu melambung tinggi dan jauh. Hanya sekadar keluarga Huang. Berani bilang mereka bisa memerintah Su Qingro. Baiklah. Aku ingin bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kamu datang ke grup Han sekarang. Segera. Sampah sepertimu seharusnya tidak mempermalukan diri sendiri di sini. Cepat tanda tangani dan hanya King. Apakah kamu benar-benar ingin menceraikanku? hubungan pernikahan kita. Sudah lama hanya ada dalam nama. Perjanjian cerai ini tidak membuat perbedaan. Apa kamu belum mengerti? Baiklah. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Menyesal. Keluarga kami akan membakar dupa tinggi hanya untuk menyingkirkanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan lagi melindungi keluarga Han. Baiklah. Kalau begitu ambillah harga dirimu yang menyedihkan itu. Dan inyahlah. Perceraian tidak masalah. Tapi kamu harus mengembalikan token Dewa Obat padaku. Itu Leon Tim Gyo yang kuberikan padamu sebelumnya. Sungguh orang pelit yang tidak tahu apa-apa. Bukankah itu hanya Leontin Jiok yang rusak? Tuan Muda Huang akan membelikan cincin yang lebih baik. King jangan khawatir. Apapun di toko Gyok Qinghai, selama kau menyukainya, adalah milikmu. Adapun liontin Gyok sampah ini, kembalikan padanya. Token Dewa Obat. Bukankah ini hanya giok biasa? Terpeleset. Kamu mencari mati. Ada apa dengan kakiku? Mantra jahat apa yang kau gunakan padaku? Mantra jahat. Kamu berani merusak token Dewa Obat. Kamu percaya atau tidak? Aku akan membuat keluarga Huangmu disingkirkan dari Jinghai. Singkirkan keluarga Huangku. Aku tidak percaya. Leontin Giok rusak. Bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Kamu punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai. Token Dewa Obat ini adalah harta yang tak ternilai. Saat itu Presiden Xia Guo memintanya padaku. Dan aku tidak memberikannya padanya. Kau hampir membual padaku. Tanpa 10 tahun trombosis cerebral, kau tidak mungkin bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Jika kamu belum mendaki puncak, tentu saja kamu tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Masih berpura-pura di sini. Bukankah kau semacam dokter pengobatan tradisional Tiongkok? Aku akan mematahkan anggota tubuhmu, seperti anjing mati, dan membuangmu keluar dari Jinghai. Aku Huang Bing, atas nama keluarga Huang, dan 38 perusahaan terdaftar miliknya, akan sepenuhnya memasukkan Lin Feng ke daftar hitam, dan memutus jalan hidupnya. Asosiasi bisnis keluarga Chan saya bersedia mengikuti Tuan Muda Huang dalam segala bidang usaha, dan memutus jalan hidupnya. Keluarga Sang kami juga akan berpartisipasi dalam memutus jalan hidup Lin Feng. Putus jalan hidupnya. Lihat, hanya dengan satu kalimat dariku, aku bisa memutus jalan hidupmu. Ini adalah dunia kami, bukan sesuatu yang sampah sepertimu. Bisa bayangkan. Katak dalam tempurung.
hanyalah sekelompok orang-orang yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Masih berpura-pura di sini. Mana tim keamanan? Patahkan anggota tubuhnya untukku dan usir dia. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tuan Lin. Dekan Su, kenapa Anda di sini? Dekan Su, kunjungan pribadimu ke grup Han. Pasti berarti kau sangat menghargai Ching Ching. Terima kasih Dekan Su sudah datang sendiri. Aku pasti akan melakukan yang terbaik, semaksimal mungkin, untuk menunjukkan gaya grup CU kami. Aku di sini bukan untukmu, tapi untuknya. Dia, Dekan Su, si tidak berguna ini, sedang mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok di luar, dan tidak ada hubungannya dengan kami. Aku sudah menyuruh Ching Ching menceraikannya. Tepat sekali Dekan Su. Untuk hal seperti ini, mengapa Anda perlu datang sendiri? Aku akan segera menyuruh seseorang mematahkan kakinya. Bajingan kecil, beraninya kau kurang ajar di depanku. Tidakkah kau tahu? Su Qingro, Mempraktikkan pengobatan dengan hati yang baik. Kau berani bertindak kasar tepat di depanku. Kau tidak menganggap keluarga suku dan grup si Yue penting di matamu. Saya tidak berani. Saya tahu saya salah. sebuah sandiwara yang membosankan. Lin Feng ini. Mungkinkah dia mengenal Dekan Su? Tidak mungkin. Pasti. Kita tidak sengaja menyentuh titik lemah Dekan Su. Bagaimana mungkin Lin Feng mengenal Dekan Su? Kamu membantuku hari ini. Bicaralah. Apa yang kamu inginkan? Huang Bin yang rendahan. Sama sekali bukan tandingan dewa obat. King Ru tidak berani mengambil pujian. Namun, saya ingin meminta pil lagi. Obat yang Anda berikan kepada kakak saya terakhir kali. Kakekmu meminum obat yang kuberikan padanya, dan dia masih belum sembuh. Dia sudah jauh lebih baik awalnya. Tetapi kakak laki-laki saya bersikeras mengundang dokter Barat untuk tindak lanjut. Akibatnya kondisinya memburuk lagi. Bawa aku ke sana. Aku akan mengekang kesombongan para dokter Barat ini. Ada hantu. Ada hantu. Kakek, Ro. Ada hantu. Mereka datang malam ini. Mereka ingin membawaku pergi. kakak baik-baik saja. Aku sudah mengundang dewa obat untuk mengobatimu. Jangan takut. Berhenti. Apa yang sedang kau lakukan? Infus asing ini bukan hanya tidak bisa menyembuhkan penyakit, tetapi juga akan merusak energi vital. Mereka akan buat Tuan Puasu meninggal cepat. Di mana kau menemukan dukun ini? Beraninya kau mempertanyakan seorang peraih Nobel. Rencana perawatan Dr. Michael. Lancang. Ini adalah dewa obat. Jangan bersikap kasar kepada dewa obat. Dewa obat apa? Lihat di dunia ini. Siapa yang percaya pada pengobatan Tionghoa? Dia hanya seorang penipu. Seorang dukun palsu. Sude. Sebaiknya kau hati-hati dengan ucapanmu. Jangan pedulikan dia. Orang asing. Apa diagnosismu? Tuan Tuasu, menderita penyakit mental. Saya akan melakukan kraniotomi padanya. Untuk memutus saraf. Kraniotomi. Kakakku sudah sangat tua bagaimana jika... Bahkan jika dia selamat, hasil terbaik adalah hidup 2 tahun lagi. Omong kosong. Dia sama sekali tidak menderita penyakit mental, tetapi dirasuki oleh kejahatan. Dirasuki roh jahat. Dirasuki oleh kejahatan ibumu. Bocah ini memang penipu. Tidak masuk akal. Terlalu tidak masuk akal. Ini sudah abad ke-21. Kita harus percaya pada sains. Mengundang dukun semacam itu. Saya pikir Anda yang ingin mencelakai tuan tua. Hantu. Kakek. Hantunya ada di sini. Hantu. Kondisinya sangat serius. Namun obat penenang saya akan membuatnya beristirahat setidaknya selama 10 jam. Ini masih membutuhkan intervensi Anda. Tidak seperti beberapa orang. Hanya tahu membuang. Kakek ada apa? Kakek. Michael, bukankah kau bilang obat penenangnya setidaknya akan membuat orang tua itu tidur selama 10 jam? Ini, bagaimana ini mungkin? Bahkan obat penenang pun tidak bisa menghentikannya. Dewa obat ada di sini. Dia Mu Chen. Ini, pasien benar-benar tenang. Bagaimana mungkin? Pengobatan Tionghoa ternyata semujarab ini.
yang terdepan di antara 3 jenis racun kuno terbesar wilayah Miao. Sutra pemutus jiwa. Racun jenis ini bisa membuat orang yang terkena menjadi lumpuh, kehilangan akal jiwa terputus, dan mati bunuh diri. Apa? Terlebih lagi, orang yang menyerang leher ini pasti memiliki hubungan darah dengan Tuan Tua Su. Bukankah begitu? Sude, Tangkap dia. Su Qingro. Dasar jalan. Aset keluarga Su. Akan menjadi milikku cepat atau lambat. Bawa orang gila itu pergi. Luar biasa. Ini terlalu ajaib. Tuan Lin, mohon terima saya sebagai murid Anda. Saya ingin belajar pengobatan Tionghoa. seseorang yang mempelajari pengobatan perlu memiliki takdir dan kebajikan. Kamu belum pantas. Terima kasih Dewa Obat telah menyelamatkan hidupku. Keluarga Sumu memiliki hubungan baik dengan ibuku. Sama-sama. Diselamatkan oleh Dewa Obat sendiri. Orang tua ini bersedia menggunakan 50 miliar aset keluarga Su sebagai mahar dan memberikan Qingro kepada Dewa Obat. Kakek, Tugasku yang paling penting sekarang adalah menemukan obat suci 4 simbol untuk menyelamatkan ibuku. Ibumu juga menunjukkan kebaikan kepada keluarga Suku. Ro, kau harus melayani Dewa Obat dengan baik dan membantunya menemukan obat suci 4 simbol. ya kakek. Han Qingqing memperlakukanmu seperti ini. Mengapa tidak mencabut status ahlinya? Tidak perlu. Upacara ini juga bisa dianggap mengakhiri bertahun-tahun pernikahan antara aku dan dia. Beritahu semua wartawan media. Pertemuan medis akbar besok. Mereka semua harus hadir. Dewa Obat akan hadir secara langsung. Han Qingqing Lin Feng mengabdi sepenuh hati. Namun kau membuangnya seperti sepatu usang. Aku ingin kau tahu. Kau melewatkan pria terbaik di dunia. Pertemuan medis akbar. The film was translated and narrated by M Media. Lin Feng, kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Lin Feng, hari ini adalah hari besar putriku. Untuk disertifikasi sebagai ahli. Kau, cepat pergi dari sini. Masih berpikir untuk kembali bersama Qingqing? Izinkan aku memberitahumu. Qingqing sekarang, wanitaku. Membosankan. Kamu menghalangi jalanku. Menggantungkan hidup selama 3 tahun. Dan kau masih berani tanpa malu memohon untuk kembali bersama orang sepertimu. Benar-benar tidak punya malu. Pecundang, menantu yang dibuat. Pecundang yang menyebalkan. Lin Feng, hentikan angan-anganmu. Kamu dan aku sudah lama tidak berasal dari dunia yang sama. Kau mau kemana? Dan kau masih membawa sampah ini. Lin Feng, kenapa kamu masih memegang hal semacam ini? Apa kamu masih akan terus menipu dan memperdaya? Di matamu, aku hanya sebegitu tidak berharganya. Beberapa tahun terakhir ini, aku khawatir kamu tidak pernah benar-benar memahamiku. Tahun ini adalah pertemuan medis akbar. Dalam acara seserius ini, siapa yang membuat keributan di sini? Huang Guoseng ketua grup Huang. Keluarga mertua. Ayah, ini penipu pengobatan Tionghoa itu. Dia ingin sengaja merusak pertemuan medis akbar ini dan upacara penganugerahan Qingqing, penjaga. Usir dia dari sini. Menyuruhku pergi. Aku lihat kalian, pertemuan medis akbar ini tidak ingin melanjutkannya lagi. Dia benar-benar bajingan. Hari ini, saya akan membiarkan semua orang di Jinghai mengenali wajahmu ini. Apakah ini penipu pengobatan Tionghoa itu benar-benar tidak tahu apa-apa? Tangkap dia. Besok biarkan Dokter Tiongkok yang merugikan banyak orang ini menjadi berita utama. Konyol, ternyata kamu masih belum menyadari siapa pemilik tempat ini. Sebenarnya, Masih berpura-pura. Mana penjaga keamanan? Ambil tindakan. Berhenti. Siapa yang ingin kau tangkap? Dekan Su. Semuanya. Ini adalah Dokter Nasional peringkat pertama Siague, Su Qingro. Dia juga dekan dari grup Siyue kami. Dekan Su masih muda.
Namun dia adalah dokter nasional peringkat pertama. Dia benar-benar pilar Dacia. Dekan Su, saya dengar di pertemuan medis agung hari ini, obat dewa akan dipersembahkan. Apakah masalah ini benar? Tentu saja itu benar. Ini adalah obat ilahi. Dengan hormat mempersembahkan obat dewa. Lin Feng, ini The film adalah was harta obat suci translated yang and dianugerahkan secara narrated by pribadi oleh Emilia. Dewa Obat. Melihat obat suci ini seperti melihat Dewa Obat. Kenapa kamu tidak berlutut? Hanya sehelai rumput. Aku bisa mendapatkannya kapan saja. Kenapa aku harus berlutut? Lin Feng, aku benar-benar ingin memelintir mulut anjingmu. Ini adalah obat dewa. Apa menurutmu? Itu barang rongsokan penipuanmu itu. Dewa Obat sangat populer. Dia adalah dewa puncak jalur medis di dunia utara. Hari ini kalian semua beruntung untuk juga melihat sekilas penampilan asli Dewa Obat. Dewa obat akan datang. Bisa melihat Dewa Obat bagi siapapun yang hadir di sini. Itu adalah kebanggaan seumur hidup. Aku sebenarnya punya kesempatan untuk bertemu dewa obat. Selanjutnya mari kita dengan hormat mengundang Dewa Obat ke panggung. Lin Feng, apakah kamu gila? Mau naik untuk apa? Lin Feng, kau dokter pengobatan Tionghoa Bau. Kau benar-benar berani naik. Dokter pengobatan Tionghoa Bao. Pengobatan Tiongkok diwariskan ribuan tahun. Itu adalah puncak yang kalian para dokter barat tidak bisa lampaui. Dan aku adalah Dewa Obat yang hanya bisa kalian tidak bisa dengan saya. Ini benar-benar lucu. Jika kau adalah dewa obat, bisakah kau hidup dari King selama 3 tahun? Aku tahu, kau hanya ingin sengaja mengganggu pertemuan medis akbar ini. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Berisik. Kau berani memukulku. Di mana para penjaga keamanan? Lakukan. Lin Feng, bahkan jika kamu hari ini benar-benar merusak upacara penganugerahan ini, tetap tidak mungkin bagiku untuk memiliki hubungan lebih lanjut denganmu. Benar-benar kacau. Menurutku ahli kalian ini lebih baik tidak usah dianugerahkan. Kau menantu tidak berguna. Kau masih berani bicara omong kosong di sini. Keamanan serang. Lin Feng. Di pertemuan agung Dewa Obat, kau masih berani bertindak kasar. Jika kau menyinggung Dewa Obat, berapa banyak nyawa yang harus kau bayar? Semuanya. Mari kita bersama-sama membuang sampah ini keluar dan berikan Dewa Obat ketenangan. Menantu buangan keluargahan, patuhlah dan keluar dari sini. Semuanya saya nyatakan di sini. Sampah ini dan cincin kami sudah bercerai. Apapun yang dia lakukan bukan urusan keluarga kami. Sekumpulan ikan busuk dan udan. Kau berani berteriak di depanku. Mari kita lihat siapa yang berani tidak menghormati Tuan Lin. Siapa yang berani tidak menghormati Tuan Lin? Aku Su Qingru tak akan membiarkan mereka lolos. Dekan Su, mengapa kau selalu melindungi Lin Feng sampah ini? Bahkan jika kau adalah direktur grup CEO, kau tidak akan sanggup menanggung kemarahan Dewa Obat. Keluarga Huang tidak perlu khawatir tentang ini. Lin Feng, masalah ini dimulai karena kamu. Cepat minta maaf dan pergi. Jangan membuat Dekan Su kesulitan. Aku tidak pernah melakukan kesalahan. Kenapa aku harus meminta maaf? Lin Feng, setelah bertahun-tahun, kamu masih seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Kapan akhirnya kamu akan melangkah maju seperti pria sejati? Han Qingqing. Jadi kamu tidak pernah mempercayaiku. Hari ini, aku ingin membiarkan kalian semua, orang-orang buta, membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan jelas siapa Lin Feng. Sebenarnya aku. The film was translated Masih and berpura-pura di narrated sini. by Emilia. Bangun dan pukuli dia sampai mati. Perintah Dewa Obat telah tiba. Utusan pengirim Dewa Obat. Kami menghormati perintah Dewa Obat. Lin Feng, kenapa kamu belum berlutut? Kenapa aku harus berlutut untuk barang milikku sendiri? Nah, beraninya kau menghina Dewa Obat, Tuan. Kami tidak akan pernah mengizinkannya. Tuan Utusan, keluarga Huang saya bersedia untuk Tuan Utusan menyingkirkan orang ini. Ini Huang Bin yang berani. Apakah kau meremehkan Tuan Dewa Obat? Tuan Utusan, mengapa mengatakan kata-kata seperti itu? Keluarga Huang saya bersedia untuk Dewa Obat, Tuan. Melayani dengan sepenuh hati. Menjadi budak, menjadi pelayan. Berisik. Tuan Dewa Obat memiliki perintah. Tuan Dewa Obat sudah tahu semua yang terjadi hari ini.
Penganugerahan hari ini seperti lelucon. Akhiri secepat mungkin. Tuan Dewa Obat tahu. Mungkinkah dia ada di sini? Tuan Utusan. Semuanya di sini adalah ulah anak ini, menggunakan nama Dewa Obat Tuan, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami, keluarga Huan. Apakah aku mengizinkanmu bicara? Diam. Anakku ceroboh. Mohon maafkan dia, Tuan Utusan. Cukup. Tuan Dewa Obat memiliki perintah lain. Han Qingqing terima perintahnya. Cepat pergi, Qing. Dewa Obat ingin secara pribadi memberimu posisi ahli. Cepat. Han Qingqing terima perintahnya. Han Qingqing mengejar ketenaran dan kekayaan, melanggar etika medis. Mulai hari ini cabut posisi ahli. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Tuan Utusan, semua Lin Feng yang mengacaukan tempat ini, aku sudah lama menceraikannya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Dewa Obat memberi perintah. Siapa lagi yang berani membantah? Lin Feng, kamu merusak masa depanku. Kamu masih tidak mengerti. Semua ini adalah kamu yang menyebabkan dirimu sendiri, bukan maksudku melakukannya. Situasi sudah sampai pada titik ini. Semuanya bubar. Mohon Tuan Utusan, beri Han Qingqing kesempatan lagi. Kau diam. Demi seorang wanita, berapa banyak masalah yang telah kau timbulkan. Aku demi Han Qingqing menghabiskan uang sebanyak ini. Aku tidak rela. Awalnya ingin membawamu keluar untuk menunjukkan wajahmu, tapi kau malah mempermalukan dirimu sendiri. Ini semua Lin Feng bajingan ini. Sengaja menyamar sebagai Dewa Obat, membuat Dikansu marah. Aku akan segera mencari seseorang untuk mematahkan salah satu lengannya. Dasar bodoh. Dia menyinggung Tuan Dewa Obat. Apakah kau masih perlu bertindak? Anak ini pasti mati. Tidak menyangka, setelah bertahun-tahun sebagai suami istri, akan sampai pada titik ini. Lin Feng mengenang masa lalu. Itu bukan kepribadianmu. Mungkin kebahagiaan baru. Ada tepat di depan matamu. Orang tua, ada yang kau butuhkan dariku. Dewa Obat. Mutiara Duyung Laut Selatan. Kamu yang menanyakan sebelumnya. Sudah ada petunjuknya. Apotek Naga Ilahi. The film was translated and narrated by Mungkinkah ini NVIDIA. berhubungan dengan sekte Naga Ilahi yang melukai ibuku? Sialan Lin Feng. Dia tidak hanya merusak upacara inisiasi Qingqing, dia juga membuat keluarga Huang saya kehilangan muka. Menantu yang baik, jangan marah. Begini, aku akan segera membakar buku-buku medis Lin Feng untuk melampiaskan amarahmu. Ibu, tidak ada gunanya. Aku sekarang telah dicabut kualifikasi ahliku. Hidup ini aku takut. Aku tidak akan pernah melihat Dewa Obat lagi. Qingqing, jangan khawatir. Aku punya cara agar kau bisa mendapatkan kembali kualifikasi ahlimu. Token Dewa Obat hanya menetapkan bahwa kau tidak bisa menjadi seorang ahli. Itu tidak menetapkan bahwa kau tidak bisa pergi ke grup Siyue dan menjadi konsultan utama. Ini, bisakah ini berhasil? Tentu saja. Apotek Naga Ilahi sedang bersiap untuk mengadakan pameran obat besar secara internasional. Pada saat itu, Su Qingru juga akan hadir. Tapi, kesannya terhadapku sudah sangat buruk. Ku dengar Tuan Tuasu sakit parah. Aku berencana untuk membeli obat Dewa Asi di pameran Apotek Naga Ilahi. Selama aku menyelamatkan Tuan Tuasu, posisi konsultan utama hanya bisa menjadi milikmu. Lin Feng, di pameran obat ini, ada ginseng berusia 1000 tahun. Kau pasti sangat tertarik. Ginseng 1000 tahun. Terlebih lagi harga awal untuk ginseng 1000 tahun ini hanya 1 yuan. Ginseng 1000 tahun. Hanya 1 yuan. Saat ini, seluruh komunitas medis menganggap pengobatan Tionghoa itu penipuan. Apotek Naga Ilahi juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan pengobatan Tionghoa dan menyerah pada pengobatan Barat. Orang berpikiran sempit. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka merusak reputasi pengobatan Tionghoa kita. Nah, kau dokter pengobatan Tionghoa. Bagaimana jika aku, mungkinkah praktisi pengobatan Tionghoa, tidak bisa menghadiri pameran obat? Kau benar, Tuan Lu dari Aliansi Medis Dunia, secara pribadi menghadiri pameran hari ini. Pria tua itu, sosok terkenal penentang pengobatan Tionghoa. Tentu saja orang sepertimu tidak boleh masuk. Beraninya kau?
Sebaiknya kau tunjukkan rasa hormat dalam sikapmu. Likian pemilik apotek naga ilahi. Nona Su yang cantik. Saya rasa satpam itu benar sekali. Lihat dirimu masih sangat muda. Bagaimana otakmu bisa seburuk itu? Kenapa ngotot belajar pengobatan Tionghoa, jenis tahayul feodal ini? Manja asing menjilat darat. Kamu sama sekali tidak mengerti kebijaksanaan leluhur kita. Keras kepala seperti bebek mati. Kami di kedokteran barat punya mesin röntgen. Kami punya fluoroskop. Apa yang kalian di pengobatan Tionghoa punya? Jarum perak, akar rumput, atau kulit pohon. Semuanya hanya ampas. Seharusnya sudah dihilangkan sejak lama. Likian, apa sebenarnya maksudmu? Apa maksudku? Kau akan segera tahu. Seseorang. Pengobatan Tionghoa dan anjing. Dilarang masuk. Apakah kau melihat dengan jelas? Siapa yang memberimu nyali? Untuk berani menghina pengobatan Tionghoa seperti ini. Aku adalah bos apotek naga ilahi. Modal Amerika. Dekan Su. Kau tidak bisa mengendalikanku. Aku bilang praktisi pengobatan Tionghoa dilarang masuk. Dia tidak diizinkan masuk. Kau berani menghina sekteku dan meremehkan warisan pengobatan Tionghoa. Tanda apa yang baru saja kau katakan? Mengapa aku tidak melihatnya? Apa yang telah kau lakukan? Pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani. Su Qingro. Aku memberitahumu. The film was Jangan berpikir bahwa translated hanya and karena kau dari grup narrated by Siyue, Nvidia. kau bisa bertindak sembrono. Kami di apotek naga ilahi tidak takut padamu. Kalian semua, para oportunis yang hanya peduli pada keuntungan, sama sekali tidak layak mengeksploitasi pengobatan Tionghoa. Aku tidak layak. Baiklah. Aku akan tunjukkan padamu. Orang udik. Apakah kau tahu apa ini? Ini adalah... Apa kau sudah gila? Kau. Orang udik. Aku memberitahumu. Ini adalah suntikan sel punca, hasil penelitian terbaru. Laboratorium S10 terkemuka di Eropa. Terlepas dari cedera internal atau eksternal, satu suntikan menyembuhkan segalanya. Ini urusan kalian praktisi pengobatan Tiongkok. Dalam hidup ini, tidak akan pernah bisa mencapainya. Paman, mengapa repot-repot dengan sampah seperti ini? Buang-buang kata. Apa? Kau mengenalnya? Pada pertemuan medis akbar kemarin. Orang ini menyamar sebagai dewa obat, menyebabkan kita menjadi lelucon terbesar di Jinghai. Jadi itu tahunan. Paman, apa yang kau pegang di tanganmu? Adalah suntikan sel punca. Tuan Muda Huang berpengetahuan luas. Aku datang ke sini hari ini untuk membeli satu tabung. Untuk diberikan kepada Dekan Su dengan obat ajaib impor ini. Tuan Tua Su akan segera pulih. Kakakku sudah sehat. Tidak perlu kalian repot-repot. Dekan Su, saya minta maaf atas pelanggaran kemarin. Namun, suntikan ini pasti bisa menyembuhkan penyakit Tuan Tua Su. Kau sama sekali jangan percaya apa yang dikatakan praktisi pengobatan Tionghoa ini. Ini hanyalah sesuatu yang mengekstrak potensi kehidupan. Dan berani-beraninya disebut obat mujarab. Omong kosong. Suntikan sel punca ini, aku sudah mengujinya sendiri. Tidak hanya membuatku berseri-seri, tetapi bahkan penyakit tersembunyiku semua sembuh. Hanya pemulihan sementara. Kau. Waktumu hampir habis. Kau dukun palsu. Beraninya kau mengutukku. Penjaga, usir dia dari tempat ini. 10 detik. Apel, Setelah 10 detik, racunnya akan bereaksi. omong kosong belaka. Ini adalah obat ajaib. Kristalisasi pengobatan barat. Ini ringkasan teknologi-teknologi tercanggih. Kau Udi, apa yang kau tahu? Lin Feng, hentikan omong kosong dan memfitnah sains. Abaikan The film dia. was Dia translated kayak nggak and bisa makan narrated anggur. by Nvidia. Bilang anggurnya asam. Ibu mertua melihat semuanya dengan jelas. Hari ini, Sekretaris Aliansi Medis Dunia, Tuan Lu Yuan juga ada di sini. Siapa yang berani membawa obat palsu ke sini? Pengobatan Tiongkok tak boleh gabung asosiasi. Jangan mengotori mata Tuan Lu Yuan. Ini mempermalukan kita secara internasional. Tepat sekali. Jika Tuan Lu tahu, dia pasti akan berpikir
bahwa kita masih terjebak di masyarakat feodal. Sungguh memalukan. Lin Feng, kamu harus cepat pergi. Tuan Lu biasanya paling membenci dukun, terutama dokter pengobatan Tionghoa. Konyol, 5.000 tahun negaramu sendiri. Pengobatan tradisional tidak kau percaya. Namun kau ingin percaya pada racun asing. Benar-benar tidak berguna. Cuma bisa sombong. Tunjukkan dong obat pengobatan Tionghoa yang manjur itu. Biar kami lihat. Ini adalah pengobatan Tionghoa yang ampuh. Kamu pakai rumput ekor anjing untuk obat Tiongkok. Aku sarankan kau untuk cepat-cepat menumbuknya dan menyembuhkan kelumpuhan otakmu. Pengobatan Tionghoa utamakan harmoni manusia dengan alam. Segala sesuatu bisa digunakan sebagai obat. Memang benar mempercayai pengobatan Tionghoa. Otak mereka. Semuanya punya masalah. Kau akan segera berlutut dan memohon padanya untuk menyelamatkan hidupmu. Aku akan menjualnya padamu seharga 100 juta. 10, 9, Kau pembohon. Masih berani bertingkah misterius di sini. 6, Barang ini, 5, saya menggunakannya saat buang air. 4, Tapi dia malah mengeluh kotor. Kau membuka mulut dan meminta 100 juta. 3, Tepat sekali. Sepotong rumput ekor rubah yang rusak. 2, Bernilai 100 juta. Lin Feng, kurasa kau sudah gila karena menginginkan uang. 1. Racunnya seharusnya sudah beraksi sekarang. Omong kosong B. Paman, jangan menakutiku. Suntikan sel punca masih efektif. Paman, suntikan sel punca. Dekansu, tolong selamatkan paman dengan cepat. Jantungnya hampir berhenti. Hampir berhenti. Napasnya juga sudah berhenti. Didiagnosis dengan pembuluh darah pecah. Dekansu benar. Dia masih bisa bicara tadi. Itu hanya ledakan terakhir. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Lin Feng. Dia. Likian, baru saja kau mengatakan. Kau meremehkan pengobatan Tionghoa. Sekarang kau membutuhkannya untuk menyelamatkanmu. Betapa konyolnya. Lin Feng, aku salah barusan. Tolong selamatkan pamanku. Kondisi apa? Aku menyetujuinya. Rumput ekor anjing yang kau sebutkan adalah obat yang akan menyelamatkan hidupnya. Aku ingin menjualnya padamu seharga 100 juta. Apel. Rumput rusak. Kau menjualnya kepadaku seharga 100 juta. Jangan terburu-buru. Ini hanyalah harga obatnya. Jika kau ingin aku bertindak, harganya dihitung terpisah. Kau mengambil keuntungan dari situasi ini. Selamatkan aku. Katakan padaku, apa syaratmu untuk bertindak? Aku ingin mutiara duyung laut selatan di tangannya. Apel. Selamatkan dia. Saya mewakili Likian. Luluan mantan sekretaris presektor agung. Menyetujui permintaan dia, Tuan Lu. Bajingan ini jelas-jelas mengambil keuntungan dari The film was situasi ini. translated Diam. and narrated Namun, by M Media. Sebagai seorang dokter, biaya konsultasi setinggi itu, kau harus membuat beberapa janjikan. Katakan saja. Jika kau bisa menyelamatkan Likian, 100 juta ini dan mutiara duyung laut selatan, kami akan memberikannya sepenuhnya. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, maka aku akan mewakili aliansi medis, mencambukmu selama 3 hari, lalu memenjarakanmu selama 10 tahun, sebagai peringatan bagi yang lain. Ini tidak adil. Baiklah, sekarang aku akan membiarkan kalian semua yang meremehkan pengobatan Tionghoa membuka mata dan melihat baik-baik. Huang Bin, kemarilah. Kau berani memerintahku. Kau ingin menyelamatkannya atau tidak? Aku. Katakan, Kunyah dan berikan padanya. kau mempermainkanku. Kau hanya punya 1 menit. Jika tidak, tunggulah untuk mengambil jenazahnya. Aku sebenarnya punya kekuatan. Keponakan, apa yang baru saja kau berikan padaku untuk dimakan? Itu enak sekali. Paman, kau baik-baik saja sekarang. Anehnya, barusan aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Sekarang,
Aku merasa nyaman di seluruh tubuh. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Dekansu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyakit ini. Sebatang rumput akor rubah justru menyembuhkannya. Bagaimana mungkin? Karena penyakitnya sudah sembuh. Mutiara Duyung Laut Selatan. Berikan padaku. Ini Begitu banyak orang yang menonton. Jika apotek naga ilahi bahkan tidak bisa beroperasi dengan integritas, maka tidak ada yang bisa. Kurasa itu bisa dihapus dari Jinghai. Dekansu, kau terlalu serius. Aku terima taruhannya dan akui kekalahan. Su Qingro, ayo pergi. Apakah aku salah tentang Lin Feng sebelumnya? Tidak mungkin. Aku tahu sekarang. Tahu apa? Lin Feng ini hanyalah seorang penipu yang menyelamatkan paman. Adalah serumsal punca ini. Itu jelas bukan rumput akor rubah. Apakah kau mengatakan serumsal punca mulai berevat, membutuhkan waktu, dan Lin Feng kebetulan ada di sana saat obat itu mulai bekerja? Tepat sekali. Lin Feng ini adalah penipu sejati. Mutiara Duyung Laut Selatan adalah obat suci 4 simbol. Dia itu seorang pengobatan Tionghoa yang tidak berguna, datang ke sini untuk menipu paman. Ayo kita masuk juga. Bagaimanapun Lin Feng menipunya, kami akan membuatnya memuntahkannya dengan cara yang sama. Sekarang semua orang berpikir, hanya pengobatan barat yang bisa menyelamatkan nyawa. Pengobatan Tionghoa dengan warisan 5.000 tahun telah menurun. Mereka tidak tahu bahwa pengobatan Tionghoa itulah pengobatan sejati menyembuhkan akar, memulihkan vitalitas. Item selanjutnya adalah serumsal punca. Harga awal 10 juta. Aku yakin semua orang tahu betapa berharganya serum ini. Baru saja di bawah pengawasan semua orang, itu menyelamatkan nyawa Tuan Li. Aku harus mendapatkan serum ini. 15 juta. Aku menawar 20 juta. Ini milik Tuan Li, obat penyelamat nyawa yang diverifikasi secara pribadi. Orang-orang ini benar-benar dibutakan oleh selai daun dan tidak bisa melihat gunung tai. Berusaha menjelaskan kepada orang yang bodoh juga sia-sia. Abaikan mereka. Aku menawar 30 juta. Mencoba merebutnya dariku. Aku menawar 50 juta. Selamat Tuan Muda Huang. Dengan harga 50 juta, Anda telah memenangkan serumsal punca. Keponakan baikku punya mata yang tajam. Untuk obat penyelamat nyawa seperti ini, itu sepadan dengan berapapun harganya. Ini adalah kristalisasi ilmu kedokteran barat. Barang asli. Tidak seperti apa yang beberapa orang bicarakan sebagai obat Tionghoa. Itu semua penipuan. Selanjutnya, kita akan melelang ginseng berusia 1000 tahun. Harga awal 1 yuan. Lihat itu, 1 yuan dibandingkan dengan 50 juta. Ini perbedaan pengobatan Tionghoa dan kedokteran barat. Mutiara yang tertutup debu. Sekumpulan orang bodoh. Akar rumput beracun yang digali dari tanah. Cepat buang saja. Bahkan tidak bernilai 1 yuan. Tuan Muda Huang, ginseng berusia 1000 tahun ini disumbangkan oleh seorang tabib sebelum dia meninggal. Jadi, dia berkata, ginseng berusia 1000 tahun ini bisa dibuat menjadi resep penyelamat nyawa. Itulah mengapa. Omong kosong belaka. Ini jelas racun. Hanya dokter pengobatan Tionghoa yang otaknya rusak yang akan percaya ini adalah obat yang baik untuk mengobati penyakit. Paman, mendengar kau mengatakan ini membuatku tiba-tiba mengerti. Dokter pengobatan Tionghoa tua ini jelas-jelas memiliki niat buruk. Hanya dokter pengobatan Tionghoa yang tidak berotak ini yang akan percaya hal ini. Tidak seperti beberapa orang yang mempelajari pengobatan Tionghoa. Otak mereka sudah lumpuh karena belajar. Jadi, cepat buang akar rumput beracun ini. Jangan biarkan itu tetap di sini, mengganggu pandangan pamanku. Berhenti. Ginseng berusia 1000 tahun ini, aku menginginkannya. Kalau begitu, ada lagi yang menawar. Harga apa yang cocok dengan orang apa? Mereka semua hanyalah barang rendahan. Wasiat tabib tua sebelum kematiannya. Dimaksudkan agar kau memberi manfaat bagi orang lain. Sayang sekali. Oleh kalian semua yang buta terhadap harta karun, menyia-nyiakan hal-hal berharga. Kalau begitu, tanaman ginseng ini dijual seharga 1 yuan. Tunggu. Apotek naga ilahi kami tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Sesuatu yang bernilai 1 yuan tidak layak dimiliki.
Keluarkan itu untukku. Dan bakar. Berhenti. Dekansu. Juru lelang kami. Belum mengetuk palu. Meskipun aku menghormatimu, kau tidak mungkin berpikir untuk ikut campur dalam masalah ini kan? Dekansu. Jangan tertipu oleh penipu seperti Lin Feng. Sampai tertipu. Tidak. Aku percaya Lin Feng. Dekansu. Apa maksudmu dengan ini? Aku jamin dengan gelarku sebagai dokter nasional tingkat 1 bahwa ginseng berusia 1000 tahun ini, seperti yang dikatakan Lin Feng, adalah obat yang baik untuk mengobati penyakit. Apa, Lin Feng? Apa hubunganmu dengan Su Qingro? Sampai dia melindungimu seperti ini. Sampai dia membelamu seperti itu. Dengan mata fana, tidak bisa mengenali obat spiritual. Kau benar-benar ingin menghancurkannya. Benar-benar tidak masuk akal. Obat spiritual. Hanya kalian dokter pengobatan Tionghoa yang tidak punya otak, yang akan menganggap produk pertanian ini sebagai harta. Lu Yuan. Kemoterapi pasti sangat menyakitkan kan? Bagaimana kau tahu? Aku sudah menjalani kemoterapi. Ini hanyalah langkah diagnosis dasar dalam pengobatan Tionghoa saja. Pasti kau menyelidiki terlebih dahulu kondisi fisik tuan lu. Menjalani kemoterapi memang menyakitkan. Namun, menggunakan satu dosis suntikan sel punca bisa setara dengan satu putaran kemoterapi. Jauh lebih mudah. Kau dengar itu? Kanker tidak bisa disembuhkan. Tapi pengobatan barat, obat-obatan barat terbaik, bisa meringankan rasa sakit pasien. Kau mengobati gejala tetapi bukan akar penyebabnya. Apel. Ini adalah suntikan sel punca. Kau seorang dokter pengobatan Tionghoa belaka. Berani bicara omong kosong di sini. Aku punya solusi mendasar. Kau bisa menyembuhkan kanker kanku. Hanya perlu makan satu akar ginseng kecil. Dan penyakitmu akan sembuh. Nah, ada batasnya seberapa banyak kau bisa membuah. Lin Feng, aku tahu kamu ingin mempromosikan pengobatan Tionghoa. Tapi ini penyakit mematikan. Ini kanker. Karena tidak ada dari kalian yang percaya padaku. Bagaimana kalau begini? Mari kita bertaruh. Taruhan. Baiklah. Lalu apa yang ingin kau pertaruhkan? Jika aku menyembuhkan kanker Lu Yuan, aku ingin yang kau miliki 5 perusahaan terdaftar dan 6 rumah sakit. Kau gila uang. Tidak hanya itu. Aku juga ingin kau membayarku 5 miliar. Baiklah. Meskipun aku berpikir The film kau was benar-benar konyol, translated and narrated tapi aku by masih M ingin Media. mendengar. Apa yang akan kau gunakan sebagai taruhan? Jika aku kalah, aku akan mengakui secara publik bahwa pengobatan Tionghoa adalah penipuan. Kau dan pengobatan Tionghoa pada dasarnya tidak berharga. Dan kau masih ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Tidak mungkin. Aku percaya Lin Feng. Jika dia kalah, aku Su Qingro akan membayari Mulikian 5 miliar. Dekansu tolong pikirkan baik-baik. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membantu Lin Feng, tapi dia adalah di keluargahan kami, menantu yang menumpang selama 3 tahun. Demi reputasi grup Siyue, kamu tidak boleh terus gila bersamanya. Han Qingqing, aku justru demi reputasi grup Siyue. Itulah aku memilih untuk percaya Lin Feng. Kau sama sekali tidak tahu pria seperti apa yang telah kau lewatkan. Karena itu masalahnya. Aku akan membongkar Lin Feng di depan umum dan membuat Dekansu berubah pikiran. Karena itu masalahnya. Mari kita mulai. Lu Yuan, kankermu. Apakah itu menyebabkan mulas setiap malam, setiap kali mendung atau hujan? Organ dalammu merasakan nyeri yang menyengat. Memang begitu adanya. Selama kau membaca jurnal medis, kau akan tahu kondisi fisik tuan lu. Apa kami perlu kau memberitahu ini? Baiklah. Dia penipu kan? Dia harus melakukan persiapan sebelumnya. Makanlah. Apakah itu benar-benar akan berhasil? Bajingan.
Kau hampir membunuh Tuan Lu dengan perawatanmu. Seseorang, tangkap dia. Tuan Lu. Aku sepertinya benar-benar baik-baik saja sekarang. Apel. Tuan Lu, apa kau yakin bahwa satu akar ginseng menyembuhkan penyakitmu? Tubuhku sendiri. Aku tahu betul, jika kau tidak percaya padaku, bisakah diidentifikasi dengan instrumen? Gunakan instrumennya, cepat. Cepat. Cepat periksa dengan cermat untukku. Semua lesi Tuan Lu. Benar-benar, sudah hilang semua. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian semua keluar. Aku salah. Pengobatan Tionghoa benar-benar sebuah keajaiban. Dekan Su, baru saja aku seperti punya mata tapi tidak melihat Gunung Tai. Aku akan menawar 5 miliar untuk ginseng ini. Aku akan menawar 7 miliar. Aku akan menawar 10 miliar. Dan aku bersedia untuk meninggalkan pengobatan barat. Ginseng ini milik kakak Lin Feng. Aku tidak punya hak untuk membuangnya. Li Qian, kau kalah. Serahkan aset keluarga Limu. Dan 5 miliar. Ini, Li Qian, akui kekalahanmu. Jika tidak, aku akan meminta aliansi medis dunia memasukkanmu ke daftar hitam, apotek naga ilahi. Tolong sini. Merampas harta milik keluargaku. Hati-hati kau punya nyali untuk mengambilnya, tapi tidak punya nyali untuk menikmatinya. Terima kasih atas pengingatnya. Namun tentang hal-hal ini, kau tidak perlu khawatir. King Ro, baru saja kau menggunakan keluarga Su untuk menjamin diriku. Hal-hal ini adalah untukmu. Aku, Ching, mengapa dia memberikan barang-barang itu? Semuanya kepada Su Qingro. Kalian berdua belum menyelesaikan prosedur perceraian kan? Kau seharusnya punya bagian. Ibu, uang Dekan Su didapatkan menggunakan uang keluarga Su. Tidak mungkin. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan uangnya ditransfer. Lin Feng, ini belum berakhir di antara kita. Orang yang bisa mengambil sesuatu dari tanganku belum lahir. Mari kita lihat saja nanti. Ayo pergi. The film was translated and narrated Aku by akan menunggu NVIDIA. agar kau terus mengirimiku uang. Akar ini, berikan ini pada Tuan Tua Su untuk direndam dalam anggur. Ini bisa memperpanjang umur. Juga, jika kau menggilingnya menjadi bubuk dan menggunakannya, ini akan membuatmu awet muda setidaknya selama 30 tahun. Kenapa panas sekali? Kau menyerap energi ginseng itu. Kau kelebihan suplemen. Aku baru saja menciumnya. Namun, aku tahu caranya untuk menyelesaikannya. Tuan Muda Huang, apa yang terjadi padamu? Ini semua Lin Feng. Dia berani mengambil milik Li Qian, 5 miliar dan aset. Li Qian sekarang menginginkan kami, semua orang yang terkait, untuk membayar harganya. Apa? Dia adalah bos apotek naga ilahi. Baginya untuk membunuh kita, hanyalah jentikan jarinya. King, aku punya rencana. Kau berpura-pura berdamai dengan Lin Feng. Cari kesempatan untuk memancing Lin Feng keluar. Aku akan mencari seseorang. Pergi patahkan kaki Lin Feng. Kirim dia ke Li Qian untuk meminta maaf. Benar sayang, melakukannya dengan cara ini tidak hanya bisa membersihkan hubungan kita dengan Lin Feng, itu juga bisa meredakan kemarahan Li Qian. Tapi, masalah ini, Pria hebat tidak peduli hal-hal sepele. Mungkinkah kau masih punya perasaan padanya? bukan berarti kita mengambil nyawanya. Hanya membiarkannya berlutut dan meminta maaf kepada Li Qian itu saja. Masalah ini pasti akan selesai. Masalah ini dimulai karena aku. Aku akan pergi ke keluarga Li untuk meminta maaf. Aku tahu kau tidak bisa melupakan pria Lin Feng itu, karena sudah begitu. Jangan salahkan aku jika kejam.
Tuan Muda Li. Gadis ini tidak buruk. Kemarilah biar kakak lihat. Tuan Muda Li. Aku Han Qingqing dari keluarga Han. Aku datang hari ini. Han Qingqing. Mantan suamimu itu. Yang menyebabkan aku kehilangan 5 miliar. Tuan Muda Li. Lin Feng dan aku sama sekali tidak punya hubungan lagi. Mohon berbesar hati. Biarkan kami pergi. Permintaan maaf. Aku harus menguji ketulusanmu. Tuan Muda Li. Bagaimanapun juga, aku masih presiden grup Han. Aku bukan orang yang bisa diganggu siapapun. Kau berani sombong padaku. Apa itu keluarga Han yang kecil? Pergi tanyakan pada simpananmu itu Huang Bin. Apakah dia berani di depanku mengatakan satu kata tidak? Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia hanya menawarkanku kepadamu untuk mengganti kerugian 5 miliar itu. Tidak mungkin. Kamu bohong. Mustahil. Tolong. Seseorang tolong. Berteriak. Berteriaklah lebih keras. Kau memprovokasiku, seluruh Jinghai. Tidak ada yang berani menyelamatkanmu. Menggigitku. Kau kemari dan rekam. Setelah aku selesai bermain, aku akan menjualnya. Lika. Kau mencari mati. Siapa kau? Datang kemari merusak kesenanganku. Siapa aku? Ayahmu baru saja kalah 5 miliar dariku. Menurutmu siapa aku? Si tidak berguna Lin Feng itu. Aku mencarimu. Kau mengantarkan dirimu sendiri ke depan pintuku. Tutup pintunya. Aku akan mematahkan kedua kakinya dulu, sebagai bunga. Huang Bin. Benar-benar kau yang mengkhianati Qingqing. Jika kau tidak menyinggung apotek naga ilahi, apakah aku perlu memberikannya kepada bajingan Lika? Tuan Muda Li. Mengenai masalah ini, apakah kau puas? Langkahmu ini cukup banyak. Lu Bu Wei menawarkan pesona selirnya. Aku sangat menghargaimu. Terima kasih Tuan Muda Li. Kau adalah seorang talenta. Mulai sekarang keluarga Huangmu akan mengikutiku. Wanita ini, aku akan memberimu hadiah setelah aku selesai bermain. Terima kasih Tuan Muda Li atas dukunganmu. Wanita ini, lakukan apapun yang kau inginkan padanya. Penyalahguna kekuasaan yang menindas orang lain. Sampah. Lupa padamu sampah ini. Serang. Apa yang kau lakukan? Kau berani memukulku. Aku adalah tuan muda keluarga Li. Kau tamat di Jinghai. Lanjutkan. Kau. Atau yang kau lihat cepat pergi. Titik aku puntur yang bangkit. Li kebajingan kau. Kau menjebakku. Jangan pukul aku, Lin Feng. Itu semua ulah bajingan Lika itu yang menginstruksikanku. Kau hanyalah seorang bajingan. Bahkan tidak bisa mengenali. Tuanmu kau sampah. Lin Feng. Tuan Muda Huang. Kenapa kalian berdua ada di sini? Qingqing, kau jelas tahu. Li berniat mempersulit keadaan. Namun kau masih berani datang dan mengambil risiko. JT itu berarti kamu yang menyelamatkanku. Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkan ini terjadi. Menderita kerugian ganda. Qingqing, The film was translated akulah yang and menyelamatkanmu. narrated by Ini Ed adalah Lee. Lin Feng dan Lika. Menciptakan jebakan pahlawan menyelamatkan kecantikan. Apa maksudmu? Qingqing. Bajingan ini, dia menipu keluarga Li, sehingga kehilangan aset 5 miliar. Dia takut keluarga Li membalas dendam, dan ingin menipumu agar menikah lagi dengannya. Itulah mengapa dia bersekongkol dengan Lika untuk membuat jebakan ini. Apakah yang dia katakan itu benar? Qingqing. Aku jelas tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun kau percaya apa yang dia katakan. Minggirlah Qingqing. Rencanamu. Aku tahu semuanya. Lika membantunya mementaskan sandiwara ini. Dia mengambil milik keluarga Li, aset 5 miliar, dan mengembalikannya semua. Kau hanya bicara omong kosong. Dan kau masih berani membantah. Jika bukan karena kau dan Lika telah merencanakan ini, bagaimana kau tahu Qingqing akan ada di sini? Segala sesuatu di Jinghai tidak bisa lepas dari mataku. Apa kau mengerti? Lihat-lihat. Sudah kuduga. Lin Feng, kenapa kamu seperti plaster kulit anjing yang tidak bisa dilepaskan? Sampai menggunakan trik tercela seperti itu. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika bukan karena hubungan kita di masa lalu.
Mengapa aku harus repot-repot denganmu? Aku akan mengatakannya lagi. Aku Han Qingqing tidak membutuhkanmu untuk menggangguku. King. Panik seperti tikus. Sangat konyol. Lin Feng. Lihat kemana kau bisa pergi hari ini. Hanya beberapa orang ini ingin menahanku. Buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Keluarga Liku, didukung oleh penasihat nasional Zhao Qianju. Mereka yang di belakangku ini, semuanya dipindahkan dari ibu kota, pasukan Lin Yu. Jangan sebutkan pasukan Lin Yu. Bahkan jika Xiao Qianju sendiri datang, dia harus berlutut di hadapanku. Kau ini apa? Petugas penegak hukum. Beraninya kau berbicara begitu tidak sopan. Tuan petugas penegak hukum, sampah ini, yang menyamar sebagai penasihat nasional, dan juga menghina reputasi penasihat nasional. Lin Feng, kau pasti mati. Petugas penegak hukum itu kau tahu, mantan sekretaris penasihat nasional. Jika dia ingin kau mati, kau harus mati. Dulu, ketika aku mengajari Xiao Qianju teknik racun, aku berharap dia akan mendukung negara. Aku tidak menyangka, dia akan menjadi payung pelindungmu. Kau sampah. Lelucon macam apa yang kau mainkan dengan kami? Itu lucu sekali. Sebagai mantan sekretaris penasihat nasional, bagaimana bisa aku tidak pernah mendengar bahwa dia memiliki sampah sepertimu sebagai guru terhormat, Lin Feng? Jika sebelumnya, kau masih punya sedikit harapan. Tapi sekarang, kau berani menghina penasihat nasional. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Tuan petugas penegak hukum, si tidak berguna Lin Feng ini, yang tidak hanya menyebarkan keterampilan medis dan praktik menyimpang lainnya, penyamar penasihat nasional Zhao Qianju, dan menghina reputasi penasihat nasional. Aku sarankan dia segera dipenggal. Lin Feng, jika kau segera sekarang juga mengikat dirimu dan berlutut dan memohon padaku, mungkin hanya mungkin, aku bisa mengampuni nyawamu. Sangat konyol. Aku ingin Xiao Qianju datang dan lihat hal-hal macam apa yang dia besarkan di bawah komandonya. Xiao Qianju, jika kau tidak ingin diusir dari sekte, dalam 3 menit, datanglah ke Starlight KTV. Bahkan aku, sulit bertamu penasihat nasional. Dan kau si tidak berguna ini, masih ingin dia datang secara langsung, Tuan petugas penegak hukum. Karena dia berani melawan penangkapan secara langsung. Aku sarankan, eksekusi segera dengan regu tembak. Baiklah. Lika, aku akan memberimu kesempatan ini. Kau akan secara pribadi mengeksekusi Lin Feng dengan regu tembak. Terima kasih Tuan, Lin Feng. Saat kau memukulku tadi, bukankah kau merasa hebat? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa sekarang? Apa yang kau tertawakan? Aku akan memukulmu sampai mati nanti. Aku tertawa, karena kematian sudah dekat bagimu. Namun kau tidak menyadarinya. Kau menggunakan nama Xiao Qianju. Kau tanpa izin mengerahkan pasukan terlarang, melanggar pasal kedua peraturan militer. Kau, kejahatanmu pantas dihukum mati. Bagaimana kau tahu peraturan militer pasukan Lin Yu? Dokter tingkat rendah mengobati orang. Dokter tingkat tinggi mengobati orang. Awalnya aku tidak ingin bertindak, tapi kau justru menggunakan nama Xiao Qianju. Berkolusi dengan petugas penegak hukum dan melanggar hukum Xiaguo. Ini adalah pengkhianatan. Kejahatanmu juga pantas dihukum mati. Jangan dengarkan omong kosongnya. Lika, tembak cepat. Lika, Aku demi hukum negara, menegakkan keadilan dan mengusir kejahatan. Lin Feng, kau membunuh putraku. Aku akan membuatmu membayar hutang darat dengan darat. Preman Lin Feng, membunuh di depan umum. Kau pengkhianat. Kalian semua, cepat, tembak mati dia segera. Petugas penegak hukum, beraninya kau? Penasihat Nasional Xiao Qianju. Bawahanmu memberi hormat kepada penasihat nasional. Salam penasihat nasional. Kau sekarang adalah penasihat nasional. Kau perlu membangun otoritas. Ada banyak orang di sini dengan banyak mata. Tidak perlu memberi hormat. Ya. Guru memberiku kehormatan. Muridmu selamanya berterima kasih. Lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Penasihat nasional, preman Lin Feng ini sangat kurang ajar. Menyebarkan teori-teori sesat pengobatan Tionghoa, meracuni dunia, dan bahkan membunuh di depan umum, mengabaikan hukum. Dia bahkan menghina Anda.
Penasihat nasional. Dia harus dimusnahkan bersama 9 generasi keluarganya. Penasihat nasional. Ini, apakah Anda mungkin memukul orang yang salah? Mengapa Anda memukul saya? Menggunakan namaku secara palsu, menginjak-injak hukum, mengintimidasi yang baik. Kau pantas mati. Mengapa aku hanya akan memukulmu? Aku juga akan membunuhmu. Penasihat nasional. Saya telah dizalimi. Jika Anda tidak percaya saya, tanya Likian. Ya, penasihat nasional. Petugas penegak hukum sedang menegakkan keadilan untuk saya. Putra saya Lika. Di bawah pengawasan semua orang. Dibunuh oleh Lin Fen. Petugas penegak hukum hanya menegakkan keadilan untuk saya. Masih berani membantah? Aku sudah tahu kebenarannya sepenuhnya. Apa yang dikatakan bawahan Anda benar-benar benar. Saya tidak akan pernah berani berbohong. Sama sekali tidak berbohong. Apa kau tidak tahu sebelum kau datang bahwa Like sengaja menghina Han King? Omong kosong. Jelas Anda memprovokasi dia tanpa alasan dan bahkan membunuh putra saya. Saya memohon penasihat nasional untuk menegakkan keadilan. Penasihat nasional, memang benar seperti yang dikatakan Likian. Di hadapan Anda bawahan Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun kebohongan. Tidak perlu banyak bicara lagi. Kau membiarkan Like melanggar hukum, memfitnah Lin Feng, menerima suap. Kejahatanmu keji. Penasihat nasional, bawahan Anda tahu dia salah. Bawahan Anda sempat disesatkan dan mendengarkan fitnah orang rendahan. Saya memohon Anda untuk memberi bawahan Anda kesempatan. Memberimu kesempatan. Apakah kau pantas? Akhiri dirimu. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Penasihat nasional. Penasihat nasional, selamatkan hidup saya. Ini semua karena saya gagal mendidik putra saya dengan benar. Saya tahu saya salah. Penasihat nasional, selamatkan hidup saya. Penasihat nasional, selamatkan hidup saya. Orang yang seharusnya kau mintai maaf bukanlah aku. Ini Tuan Lin. Putra saya yang durhaka Like. Pantas mati atas kejahatannya. Tapi saya adalah orang tua. Lanjut usia. Tolong saya mohon biarkan saya pergi. Membunuh orang sepertimu akan mengotori tanganku. Sekarang inya. Saya akan pergi. Saya akan pergi. Raja Racun Xiao Qianju memberi hormat kepada guru. Aku tidak mengelola bawahanku dengan baik dan menyebabkan masalah bagi guru. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan. Pemerintahan bawahan ini tidak ketat, memanjakan bawahan dalam kejahatan. Aku bersedia menerima hukuman. Cukup. Melihat kau menilai dengan adil, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu dengan perbuatan berjasa. Guru, silakan bicara. Saya mencari obat suci 4 simbol untuk mengobati penyakit ibu saya. Saat ini, saya masih kekurangan buah teratai salju Himalaya dan tanduk raja rusa kutub ringan desa. Sampaikan perintah saya. Siapapun yang menemukan 2 bahan ini akan mendapat token dewa obat. Bawahan ini patuh. Putraku. Ini semua karena ketidakmampuan ayahmu. Jika tidak, saya pasti akan mengirim kelompok penjahat itu semuanya ke bawah untuk dikuburkan bersamamu. Paman, mohon tahan kesedihanmu. Aku punya cara untuk membalas dendam Leika. Bicaralah. Selama saya bisa membalaskan dendam putra saya bisa melakukannya dengan segala cara. Paman, apakah kau tahu tentang token Dewa Obat? Tentu saja saya tahu. Token Dewa Obat menandakan kedatangan pribadi Dewa Obat. Siapapun yang mendapatkan token Dewa Obat, sama dengan dapat menerima perlindungan Dewa Obat. Dewa Obat telah berfirman, siapapun yang bisa menemukan obat suci 4 simbol untuknya, token Dewa Obat akan menjadi milik mereka. Setelah kita mendapatkan token Dewa Obat, apa Lin Feng, Su Qingro, dan Xiao Qianju, tidak ada dari mereka yang akan menjadi tandingan kita. Bagus, bagus. Tapi, kemana kita harus pergi mencari obat suci 4 simbol?
Ini adalah harta keluarga Huangku, tanduk Raja Rusa Kutub Ringan Besar. Selama kita merebut mutiara duyung Laut Selatan dari tangan Lin Fen dan menawarkannya kepada Dewa Obat. Lin Fen. Bagus. Keponakan yang baik. Pada saat itu kita akan berbagi token Dewa Obat. Saya akan mencabik-cabik pria cabul dan wanita murahan ini menjadi 10.000 keping untuk dikuburkan bersama putra saya. Aku sudah menunggu bertahun-tahun, akhirnya meninggalkan gigolo ini. Cing-cing kita akan menemukan suami di masa depan. Dengan kekayaan bersih awal setidaknya 1 miliar. Kekayaan bersih 1 miliar. Seorang bajingan yang bau uang. Tanpa uang, mengapa kau bersikap sombong? Meninggalkan rumah kami, bahkan anjing-anjing di pinggir jalan, tidak akan melirikmu 2 kali. Siapa bilang Lin Feng tidak diinginkan? Dekan Su, mengapa kau? Tentu saja aku di sini untuk mencari kakak Lin Fengku. Dekan Su, kau sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Dia benar-benar tidak berguna. Dibutakan oleh keserakahan. Pria The sebaik film itu, was translated karena kau Han King King and tidak narrated menginginkannya. by M Media. Aku menginginkannya. Su Qingro. Kamu. Bukan hanya aku, Su Qingru tidak akan meminta 1 sen pun hadiah pertunangan dari Lin Feng. Aku bahkan bersedia memberikan 50 miliar milik keluarga Su sebagai mahar. 50 miliar. Su Qingru, bagaimana bisa Tuan Tua Su setuju? Kamu memberinya seluruh keluarga Su. Ayahku tidak sabar menunggu kita berdua untuk segera menikah. Keluarga Su adalah mahar yang dia tentukan sendiri. Lin Feng, kamu diam-diam bersamanya selama ini kan? Han King King. Jangan gunakan pola pikirmu untuk berspekulasi tentang orang lain. Aku selalu tulus dan konsisten. Kaulat yang tidak tahu cara menghargai. Kamu. Karena sudah begitu, kalau begitu ambil barang-barangmu dari keluarga Han dan pergi. Baiklah. Hal semacam ini tentu saja akan kulakukan. Ini adalah kitab Dewa Obat. Han King King. Kau sudah belajar kedokteran setengah hidupmu, dan kau bahkan tidak mengenali kitab Dewa Obat. Mereka semua ada di sini. Aku menangkapmu, Basar. Itu kamu. Huang Bin, kenapa kamu ada di sini? Kau jalan. Aku tidak perlu lagi menjadi budakmu. Sekarang kau ada di tanganku. Lihat bagaimana aku mempermainkanmu sampai mati. Huang Bin. Beraninya kau, aku di sini, dan kau masih berani lancang. Dekan Su, apa kau pikir aku akan melepaskanmu? Aku adalah dokter nasional tingkat 1, dan dari keluarga Su. Kau berani menyentuhku. Aku lupa memberitahumu. Aku akan segera menempel pada paha Dewa Obat. Kau ini apa? Tangkap mereka untukku. Bawa mereka pergi. Di mana mereka? Ini semua salahmu bajingan. Karena menyinggung Huang Bin, dia membawa Cing Cing pergi. Lin Fen, kejutan yang kusiapkan untukmu. Apakah kau puas? Kau menculik King King dan Qingro. Benar sekali. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Huang Bin, kau benar-benar gila. Masih berani membantah. Huang Bin. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Berhenti menyombongkan diri di sini. Segera bawa mutiara duyung Laut Selatan ke keluarga Li. Jika tidak, kau bisa saja berikan kedua jalang ini pemakaman yang layak. Semua hal ini dimulai karena dirimu. Jika kau tidak membawa Cing Cing kembali, aku akan melawanimu sampai mati. Cukup. Jika kau tidak memaksa King King dan terus menggunakannya untuk mengejar kepentinganmu, apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Huang Bin menculik King King dan juga Qingro di tempat keluarga Li. Aku ingin dia mati dengan mengenaskan. Huang Bin, kau seharusnya tidak, kau benar-benar seharusnya tidak. Satu hal yang seharusnya tidak kau lakukan adalah menyentuh wanitanya. Xia Guo tidak dapat menahan kemarahan pria ini. Kumpulkan 4 dewa perang agung. Ikuti aku ke keluarga Li.
untuk menyelamatkan kedua nona muda. Kau berani kembali bersamanya. Ibu, diam kau. Berkat dia, Balai Pengobatan Keluargaan kami telah banyak cabangnya disegel. Dana menipis, dan kami akan segera bangkrut. Kekurangan dana kecil keluargaan Anda. Hanya sejumlah kecil uang. Jumlah kecil. Kau sangat miskin. Sakumu lebih bersih dari wajahmu. Jika kau tidak mengandalkan dukungan keluargaan kami, itu sudah cukup baik. Dan kau berharap kami mengandalkanmu. Ibu, kau tidak tahu, Lin Feng adalah dewa obat. Aku pikir kau sama seperti Dekan Su. Telah dicuci otaknya oleh Lin Feng. Baiklah, dewa obat. Kalau begitu, kembalikan uangnya yang Balai Pengobatan Keluargaan kami rugi. Ganti rugi. Ibu, kekurangan dana itu setidaknya lebih dari 1 miliar. Lin Feng dan aku sudah bercerai. Dia tidak perlu membayar uang ini. Bukankah dia dewa obat yang terhormat? Tidak bisakah dia bahkan mengeluarkan uang sedikit itu? Saya punya 5 miliar di sini. Lihat apakah itu cukup. 10.000.000, 10.000. 100.000, sejuta, 10 juta. 1 miliar, 5 miliar. Dia benar-benar punya uang sebanyak ini. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Menantu, ibu salah barusan. Ibu minta maaf padamu. Duduk. Ibu akan menuangkan air untukmu. Ayo minum air. Tidak perlu. Jangan terlalu sungkan. Kita semua keluarga. Benar menantu. Beritahu ibu. Bagaimana kamu mendapatkan uang 5 miliar itu? Jangan khawatir. Semuanya dari sumber yang sah. Ibu, sekarang kau harus percaya bahwa Lin Feng adalah dewa obat kan? Uang yang kau pegang seharusnya milik keluarga Huangku. Kau benar-benar berani mengambilnya. Kau hanya mencari mati. Kau akan segera masuk penjara. Namun kau masih berani membuat masalah di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Keluar. Kau tidak diterima di sini. Huang Bin, kau menyakiti putriku. Dan kau masih berani datang. Aku di sini untuk menyampaikan surat perintah kematianmu. Dan kalian, kematian mendekat. Masih tidak tahu Kematian akan menjemput. Apa maksudnya? apa artinya? Karena uang di tanganmu itu adalah uang yang membeli nyawamu. Kau menggunakan yang palsu, token dewa obat, menipu Xiu Jing. Itu merugikan kelompok Huangku. Disita, Sekti Naga Ilahi harus menghentikan proyek suntikan sel punca. Kerugian 100 miliar. Ini tidak ada hubungannya dengan membeli. Suntikan sel punca. Itu sendiri beracun. Proyek itu dihentikan. Kau pantas mendapatkannya. Proyek itu didukung oleh Master Sekti Naga Ilahi. Kau membuatnya rugi ratusan miliar. Apa kau pikir dia akan membiarkanmu pergi? Di Jinghai ini, siapa yang berani menghadapi Master dari Sekti Naga Ilahi? Besok Master Sekti Naga Ilahi The film was akan ada perjamuan naga translated ilahi. and narrated by M Media. mendapat undangan. Saat itu, kau akan menanggung semua tanggung jawab. Semua disalahkan pada Lin Feng. Aku akan berbicara untukmu. Master tidak akan mempersulitmu. Cing-cing, kenapa kamu tidak cepat-cepat? Terima kasih Tuan Muda Huang. Tapi Lin Feng, Tapi apa? Menyinggung Master. Bahkan jika itu ibumu, kamu juga harus mati. Kamu juga tidak menginginkan ini. Kau harus percaya padaku. Buang saja undangan ini. Aku bilang. Aku akan menanganinya sendiri. Lin Feng, itu adalah Master Sekte Naga Ilahi. Karena itu masalahnya. Maka aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkan. Aku harap kau tidak terus membuat kesalahan. Perjamuan besok. Aku akan berada di sana. Master Sekte Naga Ilahi dan aku masih punya perhitungan lain yang harus diselesaikan. Tuan Sekte Naga Ilahi, Master Yang Tianlong, telah tiba di Jinghai. Mengerti? Muridmu menerima kabar bahwa Yang Tianlong menginap di Imperial Hotel. Kali ini dia membawa 100.000 pengawal kematian pedang hitam. Skalanya sangat besar. Tidak lebih dari itu. Siapkan kendaraan, kita akan ke Imperial Hotel. Kali ini, aku akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama. Ya. Muridmu akan mengaturnya segera. Lin Feng tahu dia salah, berlari menghadap Master untuk bersujud dan meminta maaf. Lin Feng, kau merusak urusan penting, Master. Dan kau masih berani datang. Apakah kau benar-benar harus menyebabkan keluarga kami, semua orang terbunuh? Aku datang untuk menyelamatkan King King. Lin Feng,
Itu adalah Master Sekte Naga Ilahi. Kau tidak bisa menghadapinya. Cepat pergi. Karena kau sudah di sini, mengapa kau terburu-buru pergi? Keributan apa ini di sini? Ayah. Lin Feng. Kau benar-benar masih berani datang. Sampah ini. Berlari menghadap Master. Untuk bersujud dan meminta maaf. Untuk menawarkan maaf dan ganti rugi. Sudah terlambat. Terlebih lagi. Sampah ini. Apa yang mungkin bisa dia bawa? Sebagai hadiah yang layak. Aku benar-benar membawa hadiah. Ini yang kubawa untuk Master Sekte Naga Ilahi. Sebagai hadiah. Lin Feng, ini adalah cara Anda menunjukkan rasa tidak hormat kepada Master Sekte Naga Ilahi. Kau berani membawa kertas sembahyang untuk mengutuk Master Sekte Naga Ilahi. Kau mencari mati. Mencari mati. Kurasa belum pasti siapa yang akan mati. Diam. Lin Feng, apakah kamu gila? Keluarga Han kami. Tidak ada hubungannya dengannya. Bahkan jika ada yang harus mati, itu dia mencari mati sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tentu saja. Jika kau sekarang berlutut dan meminta maaf, mungkin kami tinggalkanmu sebagai mayat utuh. Mimpi di siang bolong. Keterlaluan. Mengucapkan kata-kata liar. Keamanan. Tangkap dia. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Su Qingro, bagaimana bisa itu kau? Tuan Huang, Anda bercanda. Kau bos grup farmasi. Bisa datang. Aku seorang dokter nasional peringkat pertama. Kenapa aku tidak bisa datang? Kau, Su Qingro. Orang yang Lin Feng singgung kali ini adalah Master Sekte Naga Ilahi. Orang dengan aset nomor 1 secara global. Orang yang mendominasi dunia bawah. Jika kau masih berani melindunginya, kau akan menanggung konsekuensinya sendiri. Lalu, jika aku bertekad untuk pasti membantunya. Su Qingro. Kau jalan. Menolak bersulang berarti dipaksa minum anggur hukuman. Seseorang. Tangkap mereka untukku. Lin Feng, cepat pergi. Master Sekte Naga Ilahi telah tiba. Master Sekte Naga Ilahi ada di sini. Uang kertas yang Lin Feng taburkan ada di mana-mana. Tidak ada waktu untuk membersihkannya. Master tidak akan menyalahkan kami kan? Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kita hanya bisa meminta Master untuk memaafkan kita. Berlutut. Lin Feng. Kecanduan meniru dewa obat. Beraninya kau begitu tidak sopan kepada Master. Lin Feng, mulai sekarang, kamu dan keluarga Han kami sama sekali tidak ada hubungan. Jangan libatkan kami. Lin Feng, cepat berlutut. Kita akan minta maaf bersama. Masih ada kesempatan. Membuatku berlutut padanya. Dia bahkan tidak pantas berlutut padaku. Uang kertas. Seseorang di Qinghai berani mengutukku mati. Sentiano Master Sekte Naga Ilahi. Saya tidak akan berani. Bawahan Anda benar-benar setia. Beraninya kau. Kau melihatku dan tidak berlutut. Kau tidak pantas. Sombong. Tuan Master. Uang kertas dan suntikan sel punca. Semua dilakukan oleh bajingan ini. Kau. Bagaimana kau ingin mati? Kalau hanya mengandalkan kamu, aku khawatir kau tidak bisa membunuhku. Diam, Lin Feng. Apa kau gila? Jangan banyak bicara. Sudah berakhir. Si tidak berguna ini akan menghancurkan keluarga kita. Ini adalah Master Sekte Naga Ilahi. Kau berani bicara begitu kepada Tuan Master? Bicara sembarangan. Kamu adalah Huang Guosheng yang mereka bicarakan. Orang yang meniru dewa obat. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi. Lin Feng, cepat pergi. Mari kita bertaruh. Jika kau bisa menahan satu jurus dariku, lakukan sesukamu padaku. Jika kau kalah, serahkan buah teratai salju Himalaya. Kau tahu apa yang kau katakan? Aku Xiang Tianlong adalah orang terkuat di dunia. Membunuhmu semudah membunuh ayam. Banyak bicara. Kau berani atau tidak? Aku akan meletakkan barang itu di sini hari ini. Setelah satu gerakan, aku akan mencincangmu dan memberikannya pada anjing. Master, apakah Anda baik-baik saja? Kau benar-benar dewa obat. Lin Feng. Lin Feng benar-benar dewa obat. Dia adalah dewa obat. Kita benar-benar tamat. Kita benar-benar menyinggung dewa obat. Apa? Lin Feng adalah dewa obat. Itu benar. Kakak Lin Feng adalah dewa obat. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Master,
Tolong. Hanya. Sekarang benda ini milikku. Pergi. The film was translated and Sudah narrated by berakhir. M Media. Benar-benar berakhir. Dewa Obat. Jadi ini bajingan yang selamat dari keluarga Lin. Untungnya aku punya rencana cadangan. Sudah ketahuan, tempat pemakaman ibunya. Tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kalian berdua ayah dan anak telah melakukan banyak kejahatan. Sudah waktunya menanggung akibatnya. Jarum beracun masuk ke dalam tubuh. Dalam 3 hari, kau akan merasakan semua. Rasa sakit paling ekstrem di dunia, dan kemudian membusuk sampai mati. Ampuni aku, ampuni aku. Obat suci 4 simbol telah terkumpul. Aku harus pergi menyelamatkan ibuku sekarang. Berhenti. Aku tidak menyangka bahwa sisa keluarga Lin benar-benar menjadi dewa obat. Ibumu dulu dibunuh olehku. Kau cukup mampu. Dan bahkan mempertahankan jejak kehidupan untuknya. 10 tahun hutang darah akan diselesaikan hari ini. Aku sudah lama mencarimu. Jika kau ingin ibumu hidup, bunuh dirimu segera. Baik. Lepaskan ibuku. Kau melakukannya. Aku secara alami akan memenuhi janjiku. Lin Feng, jangan percaya padanya. Dia berbohong padamu. Lin Feng, apa kau akan meninggalkanku seperti ini? Aku Lin Feng. Tidak bisa menjadi orang yang tidak berbakti. Jangan. Betapa bodohnya. Sekarang obat suci 4 simbol. Semua milikku. Apel. Ini tidak mungkin. Kau benar-benar memakan obat suci 4 simbol. Semuanya. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan penuh obat suci 4 simbol. Bahkan aku tidak bisa. Kenapa? Aku tidak rela. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Lin Feng, apa kau baik-baik saja? Syukurlah kau baik-baik saja. Ibu. Rasakan kekuatan obat suci 4 simbol ini. Lin Feng,